إلهي لست للفردوس أهلا. Ya, tinggal 4 hari lagi insya. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dalam satu hadis ketika di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah itu ngingetin para sahabat. Ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Qad azlakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahrin ila akhir hadis. Ini panjang, tapi mukadimahnya itu. Intinya adalah bahwa Rasulullah SAW ingetin sahabat, sebentar lagi akan datang bulan mulia, syahrun azimun, bulan agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemuliaan bulan Ramadan itu yang paling utama adalah karena pada bulan itu kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Mana dalilnya yang membacakan tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tradisi salafus salih, kalau datang Ramadan maka mereka itu tawakufan. Jadi yang kita lakukan ini mengamalkan apa yang dicontohkan oleh salafus salih. Tawakufan ngapain? Tawakufan ngaji formal, sebentar. Yang ngaji kitab, ya kan, yang yasinan, yang sholawatan rutin itu. Ketika datang Ramadan tawakuf dulu, itu mengamalkan tradisi salafus. Apa yang diharapkan dengan adanya tawakufan ini? Agar kita fokus, kita konsentrasi, bisa menjalankan ibadah Ramadan secara maksimal mungkin. Jadi mencurahkan tenaganya, pikirannya, amalnya, ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya dalam kitab Risalatul Mawadah, Risalah Habib Abdullah Alawi Al-Hamd itu di dalamnya diterangkan, ya, ketika menerangkan ibadah puasa, para salafus saleh itu kalau bulan Ramadan mereka nggak nyari duit, mereka tidak nyari, tapi 11 bulan mereka mempersiapkan, ya, mereka mempersiapkan menyisihkan duit untuk bulan suci Ramadan. Ini tradisi salafus. Kira-kira kalau kita bisa pakai kayak gitu, ya susah juga kali ya. Tapi paling tidak ibadah puasanya kita bisa konsen, fokus. Hati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Kenapa kita sudah berdoa? Karena dalam suatu ungkapan seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq, ia mengatakan bahwa Rajab sahrun bizarri, Rajab itu bulan nanam.
Ya, kalau kita yang sudah terbiasa ibadah, sudah terbiasa zikir, sudah terbiasa istiqomah, selalu sholat tepat pada waktunya dan amalan-amalan lainnya, maka itu kita sudah nanggung. Sejak bulan sudah kita persiapkan. Wasyahru Sya'bana syahrul syahri lizai. Bulan Sya'ban itu bulannya nyiram pada tanaman yang sudah kita tanam, nyiram. Makanya sejak masuk bulan Sya'ban aktivitas zikir kita kan bertambah kan. Zikirnya kita tambah, bahkan ada sebagian yang mengamalkan daripada ibadah saum, mengikuti sunnah Nabi. Nabi melakukan ibadah puasa itu, ya, itu tidak sebanyak selain di bulan Sya'ban. Ya, kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah itu berpuasa, ya, sebanyak bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Jadi kita nyiram di bulan Sya'ban. Wa Ramadan wa syahrul Ramadan syahrul hasadi lizati. Bulan Ramadan itu bulan panen. Yang udah kita tanam, udah kita siram. Ramadan kita panen apa? Kebaikan. Insya Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti kemuliaan Ramadan yang saya sampaikan tadi adalah karena bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Nilai kemuliaan Ramadan tidak akan diberikan kepada kita manakala kita tidak berpuasa. Karena itu rugi. Karena itu sangatlah celaka kalau datang bulan Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Dia tidak berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jadi puasanya cuma karena apa? Ya, rutinitas doang. Tentang bulan puasa, ya, lebaran selesai puasa, sudah. Masuk bulan puasa, keluar bulan puasa, rutinitas. Tapi asarnya tidak ada. Fadilahnya tidak didapatkan. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati, dia tidak fokus, dia tidak mujahadah dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa kadang-kadang masih sekali gibah, ya kan? Bulan puasa kadang-kadang yang dagang masih juga curang. Atau ada juga misalkan yang berdusta. Ini perkara-perkara yang sepele, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Akhirnya puasanya tidak ada arti. Karena itulah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita masuk mencapai puasa maksimal, kita perlu yang namanya persiapan. Ya, kalau orang, ya, kalau kata Kiai Salahuddin itu golongan salafus saleh malah 6 bulan itu sudah mempersiapkan, ya, puasa. Dia minta supaya bisa dimasukkan ke dalam bulan suci itu dari 6 bulan yang lebih. Apa persiapannya? Yang pertama jasadnya, persiapannya saja. Ini fisik kita nih, kita jaga. Ya. Dalam arti apa? Puasa itu butuh energi. Puasa itu butuh tenaga. Bukan sekedar tenaga menahan hawa nafsu, bukan hanya itu. Tapi bagaimana tenaga kita, energi kita bisa menambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah sholatnya, ibadah qiyamul lailnya, ibadah tilawahnya, zikirnya dan sebagainya. Ini kita jaga nih fisik kita. Kita bersyukur mudah-mudahan ketika bulan Ramadan datang kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Yang kedua adalah persiapan
ruhiyah. Ini yang dikatakan persiapan mental spiritual. Ya. Kalau Rasulullah persiapan ruhiyahnya ibadah puasa, ya zikir, istighfar. Nah setiap bulan Rajab Sya'ban kita pun sudah melakukan itu. Insya ketika kita ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya pagi-pagi jam 3, jam 4 kita sudah siap-siap yang namanya mau kuliah subuh. Walaupun jauh, setidaknya ini sebagai suatu pelatihan kita untuk mengekang hawa nafsu kita untuk berketaatan. Apa persiapan ruhiyahnya? Yang dicontohkan oleh Rasulullah di samping ibadah puasa adalah al-istighfar. Banyak mohon karena kalau kita baca tafsir tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam tafsirnya ini nadahum ya bilafzil iman. Allah memanggil mereka itu dengan lafaz iman. Untuk apa kok yang dipanggil oleh yang beriman? Liyuharrika fihim masyairatullah wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Apa maknanya? Allah memanggil ibadah puasa itu dengan kata-kata panggilan orang beriman. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Dalam tafsir dikatakan liyuharrika fihim masyairatullah, untuk mengobarkan, untuk menggerakkan masyairatullah, rasa ketaatan. Jadi dengan ibadah puasa maka digerakkan ketaatan. Mau tidak mau yang namanya ibadah puasa kan, kita harus menahan lapar, menahan haus, menahan makanan, walaupun makanan itu halal, tapi kita tahan. Kenapa? Karena kita menggerakkan ketaatan kita. Sami'na wa ata'na. Lalu apa? Wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Untuk mensucikan pada orang yang beriman itu apa? Jazwatal iman, kotoran-kotoran, noda-noda keimanan. Yang namanya keimanan kita ini kan berbeda-beda tingkatannya, ya kan? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini imannya manusia, bukannya imannya malaikat. Kalau imannya malaikat konstan terus tahan. Ya, kalau imannya setan terus turun. Tapi imannya kita manusia ini yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah ingin membersihkan noda-noda kotoran yang membuat turunnya keimanan kita. Subhanallah. Ya, kutiba alaikumussyam ay furidu alaikum syahrul ramadhan. Ya, ini jelas jumhur ulama mengatakan puasa di sini adalah puasa bulan suci Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? Ay litakunu minal mu'minina al-mujtanibina ya an maharimillah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang dapat menjauhkan dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan jasadiah, persiapan ruhiyah. Jadi kita ada yang berpuasa, ada yang banyak istighfar, ada yang berzikir. Ini persiapan ruhiyah. Ya, dengan persiapan ini insya Allah kalau kita mau perang ibaratnya kita udah punya senjata, kita mau perang kita udah punya amunisi. Tapi kalau kita nggak siap, ya kita mau perang kira-kira gimana? Kalah di tengah jalan, ya kan? Bersyukur kalau kita sudah ada yang sudah mempersiapkan.
Hadis sekalian, sebagai tambahan aja, ya ini persoalan tadi saya ingin kata-kata syahrul Ramadan. Kata-kata syahrul Ramadan ini sering kita ini kalau niat bacanya gimana? Ayo, malam hari. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu harus diinapkan dari malam, ya kan? Nah, kita wajib baca niat di malam hari. Nawaitu Somaladin an adai fardhi syahri. Nah, Ramadan kita bacanya kan apa? Ramadana hadis sanati lillahi. Nah, ini secara gramatikal, secara nahwu itu salah. Ya, itu dikupas dalam kitab I'anah. Ya, I'anah itu biasa Ibnu Al-Bajari itu terangkan. Ya. Di mana salahnya sih? Nah, ini saya sedikit ya buat pencerahan aja. Walaupun kalau kita baca salah baca niat ini talafuznya kan sunnah. Tapi hakikat hati kita kan tetap ingin berpuasa esok hari kan. Maka tidak mengurangi keabsahan puasa kita. Tapi dari sisi gramatikal bahasa ini kurang pas. Apa itu? Nawaitu saumaladin an adai fardhi syahri. Nah, yang betul Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau mau baca Ramadan jangan hadis sanati, tapi hadis sanata. Nah, kita mau pakai yang mana itu? Terserah. Nawaitu saumaladin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata. Tapi kalau mau pakai Ramadhani hadis sanati, paham? Kenapa? Dasarnya Ramadhana itu kalau dalam ilmu nahwu ya itu namanya ismul ladzi la yansarif. Ya, di mana salah satu bentuk ismul ladzi la yansarif adalah isim yang berakhir alif dan nun. Ya. Nah, supaya kita ini secara gramatikal benar, maka sekarang kita ubah ya. Jadi nawaitu saumaladin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata lillahi. Nah, ini tambahan doang pencerahan ya. Karena kalau kita sering dengar kayaknya gak enak di kuping gitu ya. Jadi ini saja yang saya sudah sampaikan sebagai tambahan dari tafsir surah Al-Baqarah 103. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.